Pemirsa, siapa nih yang masih meragukan keindahan Gunung Rinjani yang berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur? Kalau buat pendaki gunung sih tentu tidak asing ya dengan gunung yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut ini. Nah, keindahan Gunung Rinjani kini bisa Anda nikmati dari puncak Gunung Loang Dares yang masih berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba. Untuk tiba di puncak Gunung Loang Dares, pendaki harus melewati jalan terjal dan menantang. Jalur pendakian ini baru saja dirintis komunitas pemuda setempat. Bagi pendaki pemula butuh waktu 3-4 jam untuk sampai puncak Gunung Dares yang memiliki ketinggian 2083 meter di atas permukaan laut. Karena Loang Dares ini burung hantu lah. Menurut kata orang tua dulu lah, Loang Dares ini burung hantu sedih kekias itu. Makanya ada lubang katanya di sebelah timur. Meski melintasi medan yang sulit dan melelahkan, semua akan terbayar saat sampai di puncak. Para pendaki disuguhkan pemandangan alam dengan deretan Bukit Sembalun, lokasi camping, dan pesona Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Dikejar zombie saat berada di stasiun, tentunya sangat menegangkan. Meski sejumlah personil tentara dan petugas keamanan terus melindungi, namun para penumpang tetap harus berusaha keras menyelamatkan diri agar tidak tergigit dan tertular virus zombie. Apalagi zombie yang jumlahnya puluhan ini terus mengejar dan berusaha masuk ke dalam gerbong kereta. Kemunculan zombie di dalam stasiun LRT Pegangsaan 2 dan Kelapa Gading, Jakarta Timur ini tentu sangat membuat panik para penumpang. Bahkan dalam pelariannya, para penumpang harus menyelesaikan beberapa misi agar dapat selamat ke zona aman. Beberapa fasilitas di dalam stasiun pun juga telah berantakan dihancurkan para zombie. Terlihat nyata, namun ini bukanlah serangan zombie sungguhan. Aksi ini merupakan hiburan yang disiapkan pihak LRT bekerja sama dengan event organizer dengan harapan masyarakat dapat lebih menikmati transportasi umum. Wah, seru banget soalnya tadi aja baru turun aja udah langsung dikagetin sih. Gokil banget sih, gokil. Pas bagian yang ada laser-lasernya itu sama yang ngambil kunci di garasi dalam ruangan gitulah, itu seru menurut saya. Terinspirasi dari film asal Korea Train to Busan, wahana ini telah berlangsung sejak 5 Juli hingga 18 Agustus mendatang. Di TTA sebelumnya itu banyak banget request di sosial media kita untuk TTA 2 dong dibuka. Jadilah kita diminta juga dengan tim LRT. Sampai akhirnya di titik ini, hari ini kita sudah membuat TTA 2. Ya pemirsa, untuk bisa terhindar dari virus zombie ini saya harus terus berlari. Dan tidak hanya seru dan juga memicu adrenalin saya, tapi arena ini juga mengasah kerja sama tim saya karena saya harus menyelesaikan beberapa misi di dalamnya. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba, Anda bisa datang langsung ke stasiun LRT Pegangsaan 2 Jakarta Timur dengan membayar tiket seharga Rp75.000 pada saat weekday atau Rp100.000 pada saat weekend. Dari Jakarta, Elsie Casey Suryali Santoso, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak ada satupun petugas medis di puskesmas seorang pasien hamil di Banyuwangi, Jawa Timur melahirkan di dalam mobil. Pemerintah setempat meminta maaf dan menegur keras pihak terkait termasuk Kepala Dinas Kesehatan. Bersalin nggak ada orangnya ini, Mbak. Gimana ini? Ada orang melahirkan ini sampai di... Kekesalan keluarga pasien ibu hamil yang hendak melahirkan di Puskesmas Pembantu Sarongan, Banyuwangi, Jawa Timur ini tidak terbendung. Sama sekali, Mbak, ini, Mbak. Gimana ini, Mbak? Saya laporkan sama ini. Saya laporkan. Betapa tidak, saat akan melahirkan, tidak ada satupun petugas yang berada di dalam puskesmas. Karena sudah dalam kontraksi hebat, ibu hamil ini akhirnya melahirkan di dalam mobil. Setelah bayi lahir, seorang penjaga puskesmas baru kemudian datang. Video yang merekam momen menegangkan ini pun sempat viral di media sosial.
Masa rumah bersalin karena uangnya wong lanang. Apa gunanya wong lanang? Atas kejadian ini, pihak Kabupaten Banyuwangi meminta maaf dan telah menegur Kepala Puskesmas hingga Kepala Dinas Kesehatan. Nek bersalin dengan sarongan nih loh, marah yang jam kerja gak anak petugas 11 malah kosong. Tadi sudah kami tegur, ada PLT, Kepala Dinas Kesehatan, dan sama Kepala Dinasnya, kami juga hasil daripada teguran kami agar disesuaikan dengan SOP lagi. Usai melahirkan, ibu serta bayi dalam kondisi sehat dan masih dirawat di rumah bersalin Puskesmas tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Aris Utomo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah bebas dan lepas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan terus kebanjiran rezeki pemirsa. Baru-baru ini Peggy mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor dari salah seorang pengusaha asal Tasikmalaya. Sosok Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, masih menjadi daya tarik di masyarakat. Usai kebebasannya, banyak warga berbondong-bondong mendatangi kediamannya untuk sekedar mengucapkan selamat dan melihat sosoknya dari dekat. Bahkan, Peggy juga kebanjiran hadiah dari berbagai pihak yang simpatik dan mendukungnya selama ini. Salah satunya hadiah sepeda motor ini, yang diberikan salah seorang pengusaha asal Tasikmalaya. Raut muka bahagia langsung terpancar usai Peggy menerima hadiah serta langsung membawanya pulang ke rumah. Peggy mengaku sejak motornya disita Polda pada 2016 silam, ia tidak memiliki motor lagi. Peggy pun akan memanfaatkan motor ini untuk transportasi bekerja. Perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah. Ya, soal itu saya alhamdulillah sangat berterima kasih banget. Masih nggak nyangka aja, hampir kurang lebih 1 minggu, masyarakat antusiasmenya sangat luar biasa, mereka sangat. Hingga hari ke-7 kebebasannya, suasana rumah Peggy Setiawan masih terus didatangi warga, termasuk yang datang dari luar Cirebon. Peggy Setiawan juga sempat mendapat kejutan berupa nasi tumpang dari kelompok ibu rumah tangga di Indramayu, Jawa Barat. Peggy pun langsung menerima nasi tumpang tersebut dengan rasa haru. Pemberian tumpang ini sebagai rasa syukur dari kelompok ibu-ibu atas bebasnya Peggy yang sempat mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat selama 49 hari. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Diduga kesal setelah ditegur pengelola, seorang wanita penjual air isi ulang lakukan perusakan properti apartemen di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Akibat ulah pelaku pemirsa, sejumlah pintu jebol dan banyak kaca yang pecah. Sambil mengumpat, wanita ini melakukan pengerusakan menggunakan kapak ke sejumlah pintu dan jendela di sepanjang lorong apartemen. Dari rekaman CCTV juga terlihat ada sejumlah pria yang mengikutinya. Namun mereka terlihat tak berusaha menghentikan aksi pelaku dan hanya merekamnya. Selain di lorong, pelaku juga terekam masuk ke salah satu ruangan dan menghancurkan pintu kaca serta pintu-pintu lain. Dugaan sementara perusakan terjadi karena wanita tersebut tidak terima ditegur pengelola apartemen terkait pemasangan toren air isi ulang untuk tokonya. Padahal pemasangan toren air ini dikeluhkan sejumlah penghuni apartemen hingga pengelola akhirnya memindahkan toren tersebut. Usai toren dipindahkan, wanita tersebut tiba-tiba mengamuk. Di drone tadi kita minta memindahkan torennya secara baik-baik melalui surat resmi. Ya, tolong torennya dipindahkan, ini surat pemberitahuannya, dikasih waktunya bahwa ini mengganggu ketertiban umum. Ya. Kasus ini sempat dilaporkan ke kepolisian sektor Durensawit, namun pihak pengelola mengaku belum ada penanganan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Saatnya kita makan-makan pemirsa. Lezatnya mie telur bebek omega dipadukan dengan kuah bumbu khas yang gurih dan manis serta sayuran yang segar menjadikan mie kangkung khas Betawi ini selalu ramai oleh pembeli. Rekan kami Ayu Pratiwi akan mengajak Anda menikmatinya dalam segmen Foodigram. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Nah, karena kita udah di Jakarta, nggak afdol banget kalau kita nggak makan makanan khas Jakarta. Kita akan makan mie kangkung, seperti apakah itu? Kita langsung masuk.
kangkung ya. Emang itu mie dikasih kangkung atau gimana tuh? Mie kangkung ini udah kayak makanan khas Betawi. Jadi mie-nya dia berkuah, ciri khasnya berkuah. Biasanya sih yang orang jual kental. Nah, tapi kita di sini kita nggak pakai tepung apapun. Jadi kita kuahnya benih, maksudnya lebih encer, tapi gurih, wangi. Terus kita kasih kangkung dan tauge. Wow, menarik banget nih Sobat Makan. Oke deh, aku mau langsung nunggu di meja aja. Oke. Sobat Makan, ini dia. Pesanannya udah jadi semua. Karena di sini juga rame banget. Daripada kita keringetan ya enggak sih? Kita ikat rambut dulu. Yap, cas. Udah, ayo kita cobain. Ini nih, kita akan pertama nyobain si mie kangkung. Dan gak lengkap kalau kita nggak pakai sambal. Kayaknya ini sambal kacang deh. Kita cobain yuk. Kuahnya tuh encer. Dan rasanya tuh clean, bener-bener gurih, manis, seger. Ini saya penasaran, kita cobain mie-nya tuh. Ini terbuat dari telur bebek omega. Wih. Menariknya, yang pertama, mie-nya dia tuh bener-bener lembut, tapi dia kenyal. Walaupun ini tipe makanan berkuah, sayurannya tuh nggak overcook. Saya langsung cocok banget. Dia benar-benar gurih, ada rasa manis, terus karena togenya juga melimpah dan telurnya juga banyak, udah deh, cocok banget. Buat Anda yang mau mencoba menikmati makanan khas Betawi yang udah mulai langka nih walaupun di Jakarta, Anda bisa langsung datang ke kawasan Blok M. Dari Jakarta, saya Pratiwi dengan Jamie Jasin melaporkan. Sampai jumpa, dadah! Ya pemirsa, demi mendapatkan kursi paling depan, orang tua dan murid di sebuah SDN di Indramayu, Jawa Barat rela datang jam 4 pagi. Bahkan agar tidak direbut orang lain, orang tua ada yang mengikat hingga menggembok bangku dan juga meja. Sejumlah orang tua murid di Indramayu, Jawa Barat ini langsung berlarian begitu gerbang SDN 4 Kedokan Agung dibuka penjaga sekolah. Orang tua murid yang hampir semuanya ibu-ibu ini beradu cepat masuk ke kelas untuk mendapatkan bangku paling depan. Orang tua murid mengaku rela tiba di sekolah pada pukul 4 pagi demi anaknya mendapat bangku di barisan depan. Aksi rebutan kursi ini pun dilakukan pada hari Minggu kemarin sebelum dimulainya sekolah pada hari ini. Bahkan agar tidak direbut orang lain, orang tua mengikat bangku dan meja dengan tali plastik. Ada juga yang mengikatnya dengan rantai gembok. Jam 4 apa? Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Sempat berebut tadi, Bu? Ya kemarin hari Minggu berebutnya. Untuk mencari tempat duduk yang di depan supaya belajar anaknya mungkin anggapannya supaya lebih jelas, lebih informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru supaya dapat diterima dengan baik. Rebutan bangku terdepan di sekolah ini ternyata sudah menjadi tradisi setiap datangnya tahun ajaran baru. Orang tua murid menganggap siswa yang duduk di barisan depan dapat menyerap pelajaran dengan baik. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toys Center Ais melaporkan. Ya pemirsa, hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah untuk peserta didik sekolah di luar Jakarta. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, para siswa yang hadir mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Seperti yang dilaporkan oleh rekan kami Irfan Hardiansyah berikut ini. Masa liburan sekolah, para siswa ini kembali ke sekolah dan saat ini saya sedang berada di SMAN 1 Depok, Jawa Barat, di mana saat ini sedang melakukan proses kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang sedang berlangsung dan saya akan mengajak Anda pemirsa dan beginilah suasana di aula SMAN 1 Depok, Jawa Barat ini sedang dilakukannya masa pengenalan lingkungan sekolah yang pemateri sendiri ini langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan untuk MPLS sendiri ini akan dilakukan mulai dari hari ini Senin hingga hari Rabu yang akan datang. Dan untuk proses
masa pengenalan lingkungan sekolah sendiri ini pemateri yang langsung disampaikan ini dari pihak sekolah, tidak lagi dari pihak siswa. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Depok, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Gimana nih Pak untuk masa pengenalan lingkungan sekolah di SMAN 1 Depok ini seperti apa Pak? Selamat pagi. Pelaksanaan MPLS untuk di SMA 1 Depok baru dimulai hari ini. Ya, pertama kita mengikuti pembukaan secara resmi tadi di sekolah lokal. Kemudian yang kedua sekarang kita melakukan pembukaan dan juga pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui online dalam jaringan. Terima kasih banyak Pak Usep atas waktunya, dan memang untuk kegiatan MPLS sendiri pemirsa ini dilakukan untuk menghindari adanya bullying yang dilakukan antara senior kepada junior. Dari Depok, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Dalam rangka memperkenalkan brand ambasador terbaru sekaligus perayaan penutupan acara Pekan Raya Jakarta 2024, Nescafe menyelenggarakan pertunjukan drone bertajuk Nescafe Sky Show. Hadirnya Ji Chang-wook sebagai brand ambasador Nescafe merupakan wujud komitmen Nescafe untuk selalu menjadi merek kopi yang identik dengan gaya hidup dan tren di kalangan anak muda, salah satunya Korean Wave atau KW. Di mana acaranya memang meriah banget, apalagi Nescafe membawa Babang Icang sebagai brand ambasadornya, menjadikan Nescafe makin mantap. Dengan adanya kolaborasi ini, saya percaya Ji Chang-wook semakin dikenal di Indonesia dan Nescafe bisa semakin maju. Nescafe Le Cafe merupakan salah satu produk ready to drink dari kopi legendaris Nescafe dengan 4 varian rasa, yaitu cappuccino, latte, ice black, dan caramel macchiato. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin Siang. Pemirsa, event tahunan Jakarta Fair di G-Expo Kemayoran resmi ditutup. Ribuan pengunjung memanfaatkan hari terakhir penyelenggaraan Jakarta Fair 2024 untuk berburu diskon. Sementara di Jombang, Jawa Timur, pemirsa, seorang bocah yang diduga lepas dari pengawasan orang tuanya ini tenggelam saat sedang bermain di kolam renang. Setelah 1 bulan berlangsung, event tahunan Jakarta Fair 2024 di G-Expo Kemayoran resmi ditutup pada Minggu malam. Momen ini dimanfaatkan ribuan pengunjung untuk berburu diskon aneka produk, mulai dari kuliner, barang kebutuhan sehari-hari hingga otomotif. Akibatnya, seluruh stand yang ada penuh sesak dengan pembeli.